di dalam dunia penerbangan adalah mede. Kemudian saya katakan gini, Anda mede sama siapa? Kita sudah nggak ada lagi nih, sudah nggak bisa komunikasi, sudah nggak bisa. Kalaupun toh ada teriak, udah nggak ada yang dengar. Karena dari mulai listriknya sudah nggak ada, komunikasinya sudah nggak ada semua. Kemudian saya suruh, kita taruh saja, mari kita berdoa. Kemudian begitu saya melihat sebelah kiri ada sungai. Kemudian saya kasih saran sama kepalanya, bagaimana kalau ke sungai itu? Jadi sebetulnya harapan hidup, kalau yang saya tangkap ya, iya, saat itu nggak ada. Nggak ada. Secara logik, nggak ada. Karena memang kondisinya sudah. Miracle of Flight yang seakan-akan menggambarkan bagaimana penerbangan dari Mataram menuju Jogja ini bisa selamat karena kuasa Tuhan. Jadi antara hidup dan mati itu seakan-akan tipis kalau kita mendengar kisah ini. Hari ini gue udah kedatangan Kapten Rozak yang memang pada saat itu menjadi pilot dalam penerbangan ini. Halo Kip, makasih udah jauh-jauh dari Jawa datang ya. Iya, makasih juga. Sama-sama. Saat itu saya dengar katanya pesawat itu mati mesinnya, Kip. Betul. Di ketinggian berapa, Kip? Di ketinggian 17.000 kaki. 17.000? 17.000 kaki, iya betul. Itu kalau mati seperti itu, yang dilakukan apa, Kip? Di dalam pesawat itu ada yang namanya emergency checklist ya. Jadi emergency checklist itu ada yang namanya memory item. Memory item itu harus hafal, karena kondisi yang begitu cepat dia harus hafal. Ada yang non-memory item. Jadi begitu dia terjadi, memory itemnya apa dihafal. Satu-satu kemudian di restart kembali. Tapi sampai akhirnya pun pesawat tidak menyala ya? Tidak menyala, ya. Setelah memory itemnya itu kita lakukan, kemudian kita tetap mengambil buku referensi tadi itu, untuk apakah di dalam memori item itu ada yang tertinggal atau enggak. Dan ternyata juga pada saat restart kembali itu nggak bisa nyala. Oke. Disebut-sebut Miracle of Flight, karena memang harapannya saat itu berapa persen, Kip? Harus 100%. Karena mungkin Bapak bisa bayangkan, berat pesawat itu 56 ton, kemudian penumpangnya 54, dan kru dan awak kabinnya itu 6. Berarti total semua sama penumpang kita ber-60. Jadi bisa dibayangkan dengan 54 ton dia mati total, kemudian dia hanya cuma bisa gliding. Gliding itu seperti kayak kita bikin pesawatan dari kertas, kemudian kita lemparkan, nah seperti kayak gitu dia. Jadi dia melayang berdasarkan adanya wings tadi itu. Jadi tinggal tunggu aja mau jatuhnya di mana. Jadi sebetulnya harapan hidup, kalau yang saya tangkap ya, iya, saat itu nggak ada. Nggak ada. Secara logik, nggak ada. Karena memang kondisinya sudah benar-benar mati, dan kita hanya cuma bisa berusaha saja. Oke. Tapi justru pada akhirnya Kapten Rozak ini berhasil menyelamatkan 54 penumpang yang ada. Tuh, ya. Nah, ditahan dulu ceritanya. Iya. Nah, sebelum dimulai, kalau misalnya kalian punya kisah-kisah pengalaman yang ingin diceritakan juga ke RJL, langsung aja, gampang caranya guys. Bisa email atau DM, karena nanti udah ada tuh yang bakal bales kisah-kisah kalian. Dan bisa banget langsung diundang seperti Kapten Rozak ini. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Kapten Rozak, boleh diceritain awal mulanya seperti apa? Ya, jadi kan sebetulnya saya punya schedule itu tidak ke Mataram.
Jadi awal dari schedule itu adalah harusnya saya ke Kalimantan. Tapi pada saat itu khususnya di Indonesia itu hujan dan banjir. Jadi ada beberapa kru itu pada terlambat. Biasa begitu supaya terlambatnya nggak begitu lama. Akhirnya kami yang datang lebih duluan itu dipindahkan ke flight yang boleh dibilang lebih awal. Jadi saya datang lebih awal, kemudian saya di reschedule untuk ke Mataram. Jadi sebetulnya itu bukan schedule saya yang aslinya. Jadi begitu ditugaskan ke Mataram, ya akhirnya kami dan semua kru saya itu macam-macam. Jadi ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Pontianak. Jadi tidak original schedule-nya. Jadi akhirnya kami dan kita membawa cabin crew itu dengan minimum yang harusnya 5, harusnya 6. Kemudian dengan minimum awak cabin itu kita berangkat 5, pramugarinya 4, kemudian pramugarinya 1. Pada saat itu kami rutenya adalah tanggal 15 Januari 2002, itu Jakarta, kemudian ke Jogja, dan berakhir di Mataram. Kita bermalam di Mataram, kemudian pada saat kami berada di hotel, itu nggak ada firasat apapun bahwa sesungguhnya bakalan terjadi pada saat besoknya terbang itu terjadi accident yang begitu boleh dibilang gempar seluruh dunia ya. Jadi tidak ada firasat apapun, hanya cuma satu pada saat kami breakfast bareng-bareng sama kru itu, salah satu awak cabin itu dia menyatakan bahwa Cap, besok saya mau pulang kampung, dia bilang gitu. Ya kita anggap biasa lah. Biasanya kalau mereka itu libur, mereka pulang ke kampung. Waktu itu kampungnya di daerah Klaten situ. Jadi kita ya anggap biasa aja dia karena ada libur dia pulang dan kita nggak ada syarat apapun. Kemudian besoknya baru kita terbang dari Mataram, kemudian ke Surabaya, balik ke Mataram lagi, Jogja, dan akhir di Jakarta. Pada saat dari Mataram ke Surabaya, kemudian balik ke Mataram lagi itu nggak ada apa-apa dan pesawat kondisi prima. Dan memang cuacanya memang waktu itu hujan semua. Dari mulai Mataram hujan, kemudian di Surabaya hujan, di Jogja juga hujan, hampir seluruh. Hujannya badai kan? Hujannya macam-macam kan, tidak badai semua ya seluruhannya ya. Jadi hampir semuanya hujan dan hampir seluruh Indonesia banjir. Oke. Mungkin banjir 5 tahunan kan biasa itu ya. Waktu itu chaos kali itu ya? Ya betul. Kemudian setelah dari Mataram ke Surabaya, kemudian balik ke Mataram lagi, nggak ada apa-apa. Kemudian dari Mataram ke Jogja itu jadi masalah waktu itu. Jadi saya take off dari Mataram ke Jogja itu sekitar pukul 15 ya, pukul 3 sore. Kemudian setelah dari dari Mataram ke Surabaya, kemudian balik ke Mataram lagi, kemudian kita lanjutkan ke Mataram, Jogja. Nah, pada saat itu ketinggian kami itu 31.000 kaki. Dan pada saat 31.000 kaki itu, pada saat kami berada di atas kota Blora, itu disuruh turun di 28.000 kaki karena ada traffic dari Jakarta. Kemudian saya turun, setelah Blora itu mulailah di depan itu banyak sekali awan ya. Dan di dalam pesawat itu dilengkapi dengan radar cuaca. Radar cuaca itu untuk mengetahui di mana di depan kami itu cuacanya seperti kayak apa. Dan memang kondisi daripada radar cuaca di pesawat sendiri itu kurang baik. Jadi begitu saya set itu kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak. Jadi dalam istilah di dalam dunia penerbangan itu di radar cuaca itu ada
yang ada kan color dia, ada warna hitam, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Yang paling bagus itu warna hijau. Warna kuning agak mendingan lah. Warna merah yang goncangannya kencang. Oke. Betul. Jadi pada saat kami melintas di di atas kota Blora itu, kadang hijau, kadang merah, kadang kuning. Saya bingung juga waktu itu. Dari jauh saya udah set, sebelah sini yang paling bagus. Akhirnya pada saat begitu dia mulai turun, mulai guncangan kecil-kecil ya. Kemudian dari guncangan kecil itu, saya tahu bahwa di daerah situ itu di sebelah kiri itu ada bandara Angkatan Udara Iswayudi. Itu kita tidak boleh terbang di atas Iswayudi itu karena dia militer area. Jadi militer area itu kalau kita masuk di situ kita harus kontak di Iswayudi, bandara Madiun itu. Dan saat itu saya nggak bisa ke kiri karena restricted area itu ya. Dan kemudian saya kalau ke kanan dia ke arah Gunung Merapi di situ. Jadi akhirnya saya mepet di area daripada restricted area Iswayudi itu. Dan mulailah pesawat mulai goncang kecil, kemudian tambah lagi, ternyata ancek sekali. Goncangannya tuh sangat-sangat kencang. Karena apa? Itu yang namanya awan itu dari mulai awan ada campur angin, campur es, campur ada awan yang saya lewatin itu. Dan pada saat ketinggian 17.000 itu tahu-tahu dua-dua mesin mati. Dan matinya bukan satu-satu, langsung dua. Nah, di dalam prosedur operasi di dalam pesawat itu adalah kalau terjadi mati dua-duanya itu kita yang namanya memory item tadi. Jadi begitu terjadi mati itu, waktu itu si co-pilot saya mengatakan bahwa both engine flame out. Jadi dua-duanya mesin mati. Nah, pada saat dia bilang begitu, saya belum percaya apakah ini benar mati atau enggak. Begitu saya lihat ternyata mati dia. Begitu mati, saya bilang take action. Jadi dia harus melakukan emergency checklist itu tadi, action dia, kemudian dimatiin, kemudian di restart kembali seperti kayak mobil itu kayak didorong gitu. Sekali, dua kali, tiga kali, nggak mau hidup dia. Dan kemudian setelah tidak mau hidup, kemudian dalam standar operasinya sendiri itu dia harus menyalakan yang namanya standby generator. Jadi kita punya standby generator itu untuk menyalakan itu untuk membantu yang pertama electrical. Jadi kita harus punya listrik, kemudian kita punya pneumatik. Pneumatik itu sepertinya kayak angin yang buat kita start mesinnya sendiri. Dan pada saat dia dinyalakan auxiliary power unit, standby generator tadi itu malah justru mati semua dia. Baterainya semua mati, semua blank semua, nggak ada apa. Jadi mulai instrumennya mati, kemudian komunikasinya mati, semuanya mati semua. Kalau mati begitu berarti langsung ke bawah? Karena dia dia ada wings, kemudian dia seperti kayak gliding tadi. Jadi glide gitu, dan dia masih bisa kita kontrol. Jadi kontrolnya itu masih enteng gitu ya. Dan waktu itu kemudian setelah dia dilakukan emergency memory item tadi itu, kemudian dia mengambil emergency checklist. Emergency checklist itu untuk mengurangi lagi apakah di dalam memori itemnya itu ada yang kelewat atau enggak.
kemudian dijajak satu-satu, ternyata nggak ada yang kelewat, dan ternyata memang semuanya mati semua. Nah, setelah mati semua, kami masih di dalam awan itu ya. Jadi suasananya itu ya saya juga nggak tahu bagaimana kondisi dari awak kabin di sana ya, karena memang di depan itu bantingan pesawatnya sendiri sangat keras banget ya. Bantingan tuh maksudnya gimana? Jadi itu kan pesawat kalau masuk awan itu kan dibanting-banting gitu tuh. Iya. Jadi begitu dia kena awan itu dan dia dibanting ke sana kemari, itu kan masih berada di dalam pesawat, dalam awan yang nggak kelihatan, dan kuncinya sudah mati. Mayday, Mayday, Mayday. This is an emergency. Mayday, can you read me? Over. Nah, setelah mati kemudian co-pilotnya mengambil mic, kemudian dia teriak-teriak minta tolong. Di dalam dunia penerbang adalah Mayday, Mayday, Mayday. Kemudian saya katakan gini, Anda Mayday sama siapa? Kita sudah nggak ada lagi nih, sudah nggak bisa komunikasi, sudah nggak bisa. Kalaupun toh ada teriak, udah nggak ada yang dengar. Karena dari mulai listriknya sudah nggak ada, komunikasinya sudah nggak ada semua. Kemudian saya suruh, kita taruh saja, mari kita berdoa. Jadi benar-benar waktu itu sudah untuk untuk dibilang hidup lagi sudah nggak ada lah, karena yaitu tadi bahwa dengan berat 56 ton, kemudian 54 penumpang dan kru kami adalah 6 orang, bisa dibayangkan bagaimana pesawat itu segitu beratnya, dia jatuh sudah berantakan. Suasana di ruang penumpang saat itu seperti apa? Wah, saya belum tahu. Dan pada saat itu begitu mati semua, otomatis emergency light di belakang itu dia nyala semua. Karena di dalam kabin itu dia punya baterai yang kalau dia nyala berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kemudian pramugarinya masuk. Begitu masuk, saya katakan gini, siap-siap semua, tolong di briefing sama penumpang, kita emergency karena mesin kita mati semua. Akhirnya kembali ke kabin, dan saya nggak tahu apakah, karena saya sendiri sudah nggak bisa keluar dari kokpit ya, karena saya harus nyetir pesawat itu sendiri, kemudian co-pilot saya komunikasi dan dia harus ngasih input segala macam ke saya. Akhirnya pada saat dia kembali ke kabin itu, dia nggak ada report lagi. Apakah mereka sudah siap untuk emergency? Begitu dia nggak report, ini kan pesawat makin turun makin pendek kan. Yang bisa saya lakukan apa? Saya teriak. Emergency, bilang gitu. Akhirnya dibalas lagi sama emergency. Oh, berarti udah siap dia. Karena hanya cuman itu komunikasi itulah yang bisa kita lakukan. Begitu dia bilang emergency berarti udah siap. Apakah penumpangnya diarahkan, kan biasanya begitu ya. Begitu udah emergency itu penumpang diarahkan tempat duduknya itu pindah di tempat duduk yang dekat exit door, emergency exit doornya itu tadi. Saya juga nggak tahu. Kalau sudah mati gitu apa sudah mulai pakai oksigen atau belum? Belum. Karena dia nggak oksigen di kabin sendiri itu nggak keluar dia. Oke. Nggak keluar. Dan itu karena itu kan kondisinya pada saat itu pada kondisi turun ya. Jadi di 17.000, kemudian setelah saya tuntun mereka berdoa, kemudian kami berdoa, kemudian selesai berdoa, kemudian kita konsentrasi lagi bagaimana caranya supaya pesawat ini
bisa selamat, kan gitu. Ada beberapa choice, bisa kita mencari field, mencari tempat yang dimana pesawat itu kita mendaratkan yang paling safe. Jadi waktu itu karena di atas tuh banjir, semuanya rata, semua air semua. Waktu itu co-pilotnya menyatakan gini, kalau kita jadi saat itu di 17.000 itu kemudian sempat turun, baru di kira-kira sekitar 8.000, 7.000 saya bisa keluar dari awan, baru bisa melihat kondisi sawah, kondisi ini. Kan saya nggak tahu ini di mana saya, karena navigasinya udah nggak ada ya. Co-pilot saya itu waktu itu teriak begini, kita di Klaten. Klaten itu kan deket Bandara Adi Sumarmo ya, di Solo. Terus kalau di Klaten kita mau apa? Saya bilang gitu. Kita masih, jadi kalau saya bilang nih, antara panik, stres, sampai campur aduk, tapi kita masih bisa komunikasi dengan baik. Dari mulai tadi mengambil emergency checklist, kemudian kita baca satu-satu, kemudian kita kasih input segala macam, kita masih bisa mengontrol pesawat itu sendiri. Masih punya waktu ya? Masih bisa itulah. Kemudian dia co-pilotnya memilih sawah. Kemudian saya kasih tahu bahwa sawah itu kita memang tidak tahu di atas ini. Itu memang airnya rata. Mungkin kita selamat ya 50% saya bilang itu. Atau boleh bilang udah nggak bisa karena kita nggak tahu di bawah sawah itu ada apa. Kan banyak itu ya, banyak galengan situ ya. Kita nggak tahu. Kemudian begitu saya melihat sebelah kiri ada sungai. Kemudian saya kasih saran sama co-pilotnya, bagaimana kalau ke sungai itu. Akhirnya saya katakan gini, alasan saya begini. Yang pertama, sungai itu kita nggak tahu kedalamannya berapa. Pertama kali dia nyentuh sungai, kemungkinan kita hidup. Tapi kita tidak tahu sungainya itu kedalamannya berapa. Tetapi kemungkinan kita masih hidup, saya bilang gitu. Akhirnya dia setuju, akhirnya pesawat saya arahkan ke sungai. Nah, pada saat itu udah mulai turun kan, udah turun dengan cepatnya lah mulai turun. Kemudian begitu dia sudah mendekati sungai, sebetulnya sungainya itu belok-belok itu ya, belok-belok. Kan menurut logika, saya ngikutin sungai itu saja kan, nanti dia berhenti sendiri situ kan, karena dia udah nggak punya mesin lagi. Dia akan berhenti dan akan menyentuh sungai itu di mana ngikutin sungai itu saja kan. Tapi saya enggak, begitu saya dekat sungai itu, ternyata di depan itu ada jembatan. Tadinya itu awalnya pesawat itu saya arahkan ke jembatan itu. Nah, begitu saya lihat jembatan itu ada banyak tiangnya, kemudian wah, ini mati saya dah. Akhirnya pesawat itu saya arahkan sejajar dengan sungai itu. Jadi sungai di sini, kemudian tadinya itu saya mau landing di sungai itu, akhirnya saya sejajarkan. Kemudian saya belok sini, kemudian saya arahkan ke sungai itu. Nah, di dalam di dalam belok yang pertama ini, di sini ada jembatan satu lagi. Jadi bagaimana susahnya kita landing di dua jembatan yang dia tidak boleh lebih rendah dari jembatan itu, kita bisa nyangkut jembatan satunya lagi. Akhirnya begitu belok ke sini, dan beloknya itu karena sungainya itu saya mau mensejajarkan sungai itu, akhirnya beloknya terlalu tajam. Kemudian dia teriak beng beng beng. Beng beng itu di dalam dunia penerbangan adalah beloknya terlalu tajam. Terus saya katakan gini, kalau kita tidak tajam, kita keluar dari sungai itu, saya katakan gitu. Kemudian setelah dia berada di depan
Ya anggap saya, sungai itu saya anggap landasan. Jadi saya arahkan itu, kemudian dia menyentuh sungai itu. Setelah menyentuh, dia itu, dan saya udah siap-siapkan bahwa jangan sampai setir itu menghadap saya. Jadi begitu dia menyentuh sungai itu, saya dorong, kemudian dia berbelok ke sana sendiri dan berhenti sendiri. Kopilot saya waktu itu kurang siap, dia akhirnya dia kena mukanya, akhirnya berdarah mukanya karena kena setir tadi itu, karena dia nggak siap. Nah, dari dia berhenti ke kanan sendiri itu, dan ternyata sungai itu, believe it or not, bahwa sungai itu seperti kayak gunung. Taunya bagaimana kok saya tahu seperti kayak gunung. Jadi begini, begitu udah selesai evakuasi semua, kemudian ada angkatan laut yang dia nyari blackboard. Blackboardnya kan hilang tuh, dia nyelam. Ternyata setelah nyelam dia, model sungainya begini. Sini dalam, sini dangkal, kemudian sini dalam lagi. Pada saat saya landing itu di dalam dia. Di dalam, kemudian dangkal, berhenti di dangkal itu. Dan ketinggiannya cuma sedadak sini. Saya bukan ini informasi ini saya dapatkan dari penyelam angkatan laut itu yang mencari flight data recorder tadi itu. Jadi ya boleh dibilang ya itu tadi miracle tadi itu ya. Bagaimana saya bisa mendarat di antara dua jembatan, kemudian bisa di sungai yang dangkal itu, dan dia berbelok kanan sendiri dan dia berhenti sendiri. Ada bagian pesawat yang patah nggak, Kip? Tidak ada. Jadi pada saat dia menyentuh sungai, kenapa dia bisa berhenti sendiri? Karena sentuhan pesawat ini menyentuh sungai, kena batu besar, kemudian dengan dia bolongnya pesawat ini adalah sesuatu yang dia berhenti sendiri. Okay. Dan tempat bolongnya ini adalah tempat bolongnya si awak kabin ini duduk di tempat duduknya itu, tempat duduknya kelempar. Jadi mereka duduk berdua di belakang itu, kemudian karena di dalam tempat duduknya itu kena batu besar dan kemudian dia kesedot keluar. Yang satu agak jauh tidak selamat, yang satu dekat. Yang dekat ini yang selamat. Jadi yang jauh tuh yang tidak selamat. Dan kemudian udah udah menyentuh sungai itu, dan kami berdua lihat-lihatan. Di kokpit itu kan ada jendela ya. Kita udah buka jendela, dia sudah buka jendela. Saya mau keluar dari jendela itu karena pintu kokpit itu dia keangkat, jadi susah dibuka. Begitu kita mau keluar dari kokpit lewat jendela, akhirnya kita nggak jadi. Kemudian pintu kokpit sendiri kita gedor, kemudian kita bisa keluar dari kokpit itu dan kita menyelamatkan penumpang itu. Dan saat itu kondisi saya itu saya tanya-tanya penumpang, tanya-tanya di penumpang, kemudian awak kabin segala macam. Kondisinya begini, penumpang itu macam-macam. Ada yang begitu dia menyentuh, dia nggak kerasa, kok ada air? Bahwa dia nggak tahu. Karena tadi itu mungkin dia tidak, si awak kabin ini nggak sempat briefing ke penumpang tadi itu, ini kok ada air. Kemudian ada satu lagi yang begitu menyentuh, dia pingsan. Pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit, dia tanya, ada apa? Jadi macam-macam. Jadi ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi kondisi penumpangnya itu memang beragam dia. Ya. Kemudian saya teruskan ya.
begitu udah selesai mendarat dan dia berbelok kanan sendiri, kemudian emergency exit-nya kita sudah buka semua, nggak ada yang berani turun. Karena apa? Kita tidak tahu kedalaman sungai itu sendiri. Nggak tahu nih, mereka pada takut apakah dalam atau enggak. Akhirnya salah satu dari awak kabin turun dan ternyata cuma sedada, akhirnya mereka turun. Dan untuk diketahui bahwa di desa itu adalah tempat kerajinan kecil, dia membuat mebel. Kemudian di sampingnya sungai itu ada rumah yang belum selesai, belum ditempatin. Jadi rasanya kami ini sudah disediakan di situ. Ada rumah kosong, ada mobil yang siap untuk membawa penumpang itu untuk ke rumah sakit. Rasanya semua sudah tersedia. Dan hanya satu-satunya kampung situ ada yang telepon. Karena di situ ada kerajinan kecil. Jadi yang begitu ada yang luka-luka langsung dibawa pakai mobil bak itu ke rumah sakit. Kemudian semua barang-barang penumpang, kemudian penumpangnya semua ditempatkan di rumah kosong itu. Nah, ada cerita lagi bahwa co-pilot saya ini tinggal di Bekasi dia. Masuk akal nggak menurut Mas? Jadi dia tinggal di Bekasi, kemudian ada orang penduduk situ, dia kenal sama dia. Loh, Mas Hari ya, dia bilang gitu. Loh, kok kamu tahu? Saya tetangganya di Bekasi, Mas. Coba bayangin aja, bagaimana bisa begitu coba. Jadi kalau bukan Tuhan yang mengatur semua, rasanya nggak akan terjadi itu. Akhirnya begitu dia kenal co-pilotnya, akhirnya mereka kampung di situ itu membantu kita. Jadi dikasih makan, kasih kopi, sekali minum, segala macam. Dan akhirnya kita banyak ditolong dengan penduduk situ. Pada saat setelah semuanya evakuasi semua itu, di dalam prosedur itu kan kaptennya nggak boleh keluar di dalam pesawat sebelum penumpangnya habis. Jadi saat itu saya masih berada di dalam pesawat itu, dan saat itu saya agak bingung, saya ngasih taunya bagaimana nih? Ya kan? Oh, ternyata saya bawa handphonenya saya ambil, kemudian masih ada satu pramugari di situ. Jadi kita tinggal berdua, lainnya udah turun semua, dan saya sudah ke belakang, saya cek semua penumpangnya sudah gak ada. Kemudian saya ambil handphone, di dalam handphone tuh tangan saya gemeter semua. Saya nggak bisa, saya mau telepon siapa saya nggak tahu. Saya juga ada pramugari saat itu, saya lupa namanya siapa. Begitu saking stresnya saya. Jadi tangan saya gemetar, kemudian begitu saya pencet, ternyata saya telepon kantor. Coba siapa yang ngatur itu? Begitu saya telepon kantor, kemudian saya telepon, kemudian saya kasih tahu chief saya waktu itu pas dia ada rapat di chief itu, saya kasih tahu saya emergency, saya bilang. Dia kata gini, kamu melakukan apa dong? Saya ini sudah di sungai, saya bilang gitu. Saya sudah melakukan evakuasi. Kaget mereka. Begitu mereka rapat bubar semua. Kemudian dia tanya, posisi kamu di mana? Akhirnya saya tanya penduduk situ, posisi saya sekitar 10-15 km dari Solo. Saya kata gitu. Kampungnya itu lupa saya. Jadi begitu saya katakan gitu, kemudian dengan secepat itu dari kantor itu telepon ke stasiun Solo, ke Jogja, dan akhirnya cepat saya ditemukan di kantor kantor yang di Solo tadi itu. Dan saya belum keluar waktu itu. Akhirnya begitu waktu itu masih bisa komunikasi terus ya. Jadi di kantor masih komunikasi terus. Akhirnya saya bilang, udah kamu keluar aja dari pesawat.
Tapi saya bilang gini, nanti dulu saya bilang, sebelum ada petugas dari Garuda, saya masih ada di. Jangan ini nanti kalau dia sungainya itu meluap, nanti bisa-bisa pesawatnya bisa itu. Enggak, saya sekarang gitu. Dan ada kejadian yang aneh nih. Saat itu penduduk itu ada, ya dia menolong ya. Tapi rupanya penduduk itu ada yang dia bawa barang-barang penumpang, ada yang bawa barang-barang pesawat. Waduh, ini nggak bener. Saya katakan gini, Mas, kami lagi kesusahan, saya bilang gitu. Tolong dong, jangan bicara gini. Dia marah sama saya. Enggak, saya nggak jarah. Loh, kamu bawa apa, saya bilang gitu. Ada bawa oksigen, ada yang bawa life vest. Wah, ini gawat juga sebenarnya. Yang masuk ke dalam pesawat banyak, Pak? Cuma satu. Enggak. Waktu saya lihat itu penumpangnya memang sebagian itu mengambil barang-barang penumpang untuk dibawa ke rumah yang kosong tadi itu. Tapi kan jangan dong peralatan pesawat itu dibawa juga gitu loh. Nah, begitu udah selesai, kemudian akhirnya petugas Garuda yang ada di Jogja datang, kemudian saya turun. Setelah saya turun, kemudian saya cari satu penumpang, satu cabin nggak ketemu. Wah, ini kemana nih? Yang semuanya udah ketemu, cuma satu yang nggak ketemu. Akhirnya kami waktu itu karena takut ya nggak enak lah, kita pakai seragam kita copot semua, kita taruh di tas, kemudian kita sama-sama penumpang itulah. Ada kejadian aneh yang dia sendiri merasa ini halusinasi. Ada penumpang Itali, dia bilang begini, dia panggil penduduk, mas, sini, tolong tonjok saya, dia bilang gitu. Beneran, berarti saya masih hidup. Jadi bagaimana halusinasi itu tadi, bahwa kejadian ini saya bener nggak sih? Dikira mimpi kali. Dikira mimpi, atau dikira ini sebetulnya bener nggak gitu. Setelah dia tonjok, oh betul. Akhirnya dia bilang, oh saya masih hidup. Jadi banyak macam-macam penumpang ini yang lebih enak lagi yang tadi. Begitu dia kejadian pesawat mendarat sungai, kemudian dia pingsan. Setelah pingsan, dia bawa ke rumah sakit, terus dia bilang, tadi ada apa? Dan satu lagi, ada penumpang yang mantan gubernur NTB. Dia sudah stroke. Jadi begitu dia harus keluar dari pesawat itu, dia dipapah. Jadi dipapah, keluar dari pesawat, akhirnya dibawa ke rumah yang kosong tadi itu. Dan kemudian kami menuju ke hotel, terus di dalam di hotel itu semalam saya nggak bisa tidur. Mungkin pernah nonton nggak yang itu kejadian yang di Amerika tuh? Oke. Yang pesawat Airbus yang dia ada filmnya tuh. Ada filmnya itu. Yang sungai apa itu lupa saya. Itu sebetulnya kejadiannya itu pesawat itu kena burung, kemudian mati mesinnya dua-duanya, kemudian di sungai, di laut dia. Karena kondisi runway-nya sendiri di depannya laut. Tetapi Suli kalau nggak salah. Suli ya? Kalau nggak salah ya? Iya, Suli. Dan itu sangat sangat gampang lah. Langsung ke situ kan. Itu saya lihat waktu saya nonton itu, persis kejadian itu. Jadi malam itu nggak bisa tidur, saya nggak bisa tidur. Wah, saya takut tuh nonton film itu. Jadi persis saya nggak bisa tidur. Waktu itu kan film Suli itu kan bang gitu, malam nggak bisa tidur dia. Akhirnya keluar
dari hotel itu dia lari kemana gitu. Pokoknya nggak bisa tidur, persis saya. Cap lari juga dari hotel? Oh enggak. Saya karena nggak bisa tidur tadi. Wah, saya nggak bisa tidur bener. Masih trauma itu kan dia. Dan pada saat malam itu saya dikasih tahu petugas bahwa ada salah satu, kita nggak tahu apakah itu penumpang atau awak kabin, kita nggak tahu. Kemudian dikasih tahu bahwa ada jenazah, tapi dia tidak pakai uniform, nggak pakai seragam dia. Pikiran saya jelek aja. Waduh, udah meninggal kok masih dicopot. Siapa yang nyopot, saya pikir. Tapi ternyata tidak. Jadi pesawat itu kan namanya pesawat itu pressurized. Pressurized itu adalah perbedaan udara di luar sama di dalam itu berbeda. Di dalam lebih kenceng dia. Begitu dia kena bolong itu seperti kayak balon digembesin tadi. Dan dia kesedot keluar, dari sedotan itu menyebabkan uniformnya hilang semua. Oke. Karena apa? Karena yang satu tadi ini yang selamat itu dia pakai stocking itu kan keras ya. Itu hilang stockingnya. Jadi begitu dia kena batu besar itu, kesedot dia. Sampai seragamnya juga ikut kesedot semua. Jadi malam itu saya nggak mau, karena ya saya sendiri kurang itu ya masih kondisi kayak gitu. Saya waktu itu saya suruh mengidentifikasi siapa kira-kira, dan ternyata awak kabin saya itu tadi. Dan di dalam pemberitaan itu dibilang loncat, itu tidak, karena dia tempat duduknya kesedot kena batu besar, kemudian kesedot keluar, dan dua-duanya kesedot sama tempat duduknya dia keluar. Satu keluar jauh, satu dekat. Ya tadi kan Cap juga sempat bilang katanya kan nggak ada yang patah gitu ya. Iya. Karena saya sempat baca gitu di berita juga kalau nggak salah. Itu katanya patah, ternyata enggak ya? Enggak patah dia. Enggak patah. Enggak. Jadi maksudnya patah setelah menyentuh air tadi tuh? Enggak. Dia masih bagus, enggak patah. Jadi mendaratnya pun ya nggak pakai roda berarti? Nggak pakai roda. Ada cerita-cerita nggak sih setelah itu, Cap? Kalau dari saya kan posisi sebagai penumpang gitu. Iya. Atau awak kabin itu di belakang itu seperti apa setelahnya? Ya itu tadi bahwa ada sebagian penumpang yang ada yang tahu, ada yang tidak, karena awak kabin sendiri itu ngebriefingnya mungkin dengan waktu yang pendek itu tidak kesemuanya ke briefing. Oke. Ya. Jadi ada yang tahu. Terbatas kan, mati. Iya, betul. Kalau untuk co-pilotnya sendiri bagaimana tuh, Pak? Setelah itu kan tadi katanya sempat luka gitu ya? Iya. Ya, jadi begitu dia luka, kemudian hidungnya luka-luka, dia berdarah gitu. Kemudian dia keluar dari kokpit, dia menyelamatkan penumpang. Jadi bajunya kena darah semua tuh. Tapi menurut saya nggak begitu parah sih ya, karena mungkin segentakan setirnya sendiri ya. Itu akhirnya co-pilotnya membantu untuk evakuasi penumpang yang berada di kabin itu. Pisah berarti ya akhirnya sama Bapak ya setelahnya ya? Kita masih dalam satu komando ya. Kan saya sebagai kapten in command di situ, selain kita harus melakukan membantu evakuasi, saya harus clear dalam hal sudah tidak ada penumpang lagi di dalam pesawat itu sendiri. Dan sudah saya katakan sudah clear lah, sudah nggak ada yang perlu dibantu lagi. Kejadian ini setelah Kapten Rozak berapa tahun menjadi pilot? 21 tahun ya. 21 tahun? Iya. Mengalami kejadian yang luar biasa. Ya. Dan berapa lama tuh Pak untuk punya waktu akhirnya terbang lagi tuh setelah kejadian ini? Itu dari kami kan saat itu trauma ya.
trauma, kemudian kami dibawa ke psikolog, dan di psikolog itu sudah beberapa kali diperiksa, dan kami terbang kurang lebih kira-kira dalam 6 bulan ke belakang itu tadi. Setelah kejadian, kemudian saya dibawa psikolog dan ternyata masih trauma, balik lagi, masih trauma lagi, dan yang ketiga akhirnya kami dirilis untuk terbang lagi. Gimana Pak pas penerbangan pertama itu? Yaitu, jadi pada saat kan tidak langsung terbang gitu kan, kami harus masuk di kelas lagi, di review lagi, kemudian simulator lagi. Di simulator itu dikasih exercise yang sama, kasusnya sama, mati dua-duanya, mesin mati. Takut saya nggak berani lihat, takut saya, betul takut saya. Begitu di simulator ya, begitu setelah selesai simulator, kemudian kami didampingi oleh instruktur untuk terbang normal, terbang ini. Pada saat terbang itu, saya terbang pertama kali ke Pekanbaru. Itu tangan saya gemetar. Saya takut, mau landing itu saya takut. Instruktur saya udah ngeliat aja, ini kalau dia ini mau take over dia. Tapi begitu dia udah landing pertama, yang kedua sudah normal saya. Oke. Jadi saking begitu takutnya ya. Kenapa dari sekian kru itu saya yang paling pertama, yang paling dirilis duluan untuk terbang kembali. Co-pilot saya 1 tahun, cabin saya ada yang setahun, ada yang 6 bulan, dan saya pertama yang pertama untuk terbang kembali. Karena saya berpikir begini Mas, apa ya, hidup mati itu kan sudah ada yang ngatur ya. Jadi kalau kita takut terus, trauma terus, nggak akan kembali. Akhirnya saya berpikir, mau sekarang, mau besok, sama aja. Jadi akhirnya saya kembali ke diri saya lagi, ya sudah. Orang namanya tidur atau bisa mati kok. Ya kan? Makanya saya udah pasrah aja, bismillah pasrah. Udah, sepasrah-pasrahnya udah. Dari situlah saya bisa recover lebih dengan yang lain. Akhirnya sampai kapan Cap terus terbang gitu setelah kejadian itu? Sampai pensiun. Di tahun berapa Cap? 2016 pensiun saya. 2016. Iya. Luar biasa banget ya. Harusnya Cap jadi pahlawan nih karena menyelamatkan 54 ya. Iya, sempat waktu itu diundang presidennya waktu itu kan Megawati ya. Diundang ke istana, diberikan ya kenang-kenangan, kemudian dari perhubungan, banyak sekali waktu itu saya diberikan motivasi lah ya, berikan piagam segala macam dari dari gubernur NTB, dia kasih banyak. Mungkin pertanyaan terakhir Cap. Ya. Sebagai penumpang gitu ya, saya kan sebagai penumpang gitu ya. Ketika misalnya, mudah-mudahan ya nggak terjadi ya gitu, tapi ketika misalnya ada kejadian, penumpang pesawat itu kenapa gitu. Betul. Sebagai penumpang apa yang harus kita lakukan gitu? Jadi ini penumpangnya tahu apa enggak ini? Kalau misalnya tahu deh gitu. Ya kalau tahu kan sebelum pesawat tinggal landas itu, take off itu, mereka sudah di briefing sama awak cabin. Jadi kasih announcement, kemudian dikasih tahu kalau terjadi ini begini. Kalau kalau nanti terjadi evakuasi di laut, dia harus pakai life vest, berbagai macam pemberitahuan dari awak cabin itu sendiri. Jadi kalau dia sebetulnya kan sudah tahu tuh kondisi ini pesawat mau evakuasi. Ya dia harusnya sudah tahu, dia duduknya harus dekat emergency exit, kemudian nanti seandainya pesawat itu mendarat di laut, dia harus siap life vest-nya sendiri. Dan life vest itu tidak boleh dikembungkan di atas, di dalam cabin, karena nanti dia nggak akan keluar. Jadi begitu dia keluar, dia itu kembangkan
baru kalaupun toh di laut dia bisa berenang di laut dengan pakai life vest dia. Jadi intinya ya mengikuti instruksi yang sudah dikasih tahu. Betul. Aja. Ya. Kan kadang kayak penumpang tuh anggap angin lalu aja gitu. Nah itu, jadi sebetulnya mereka pada saat cabin memberikan briefing itu mereka harus perhatikan benar mana tempat emergency exit, kan dikasih tahu emergency exit di sebelah sini, sebelah kanan. Saya suka perhatiin tuh kayak pramugari gitu kan. Iya. Mungkin pramugari ngira saya modus. Ya, jadi mereka kan harusnya memperhatikan itu ya. Ya karena memang ya intinya di situ ya. Ya. Sebagai penumpang ya. Iya. Nah, saya dengar juga Cap itu dulu mengalami gempa tsunami di Palu juga ya? Betul, jadi kan waktu itu saya terbang dari Makassar ke Palu. Dan waktu itu memang saya kira-kira jam sore ya, kira-kira jam... Tsunami-nya tuh mengalami, Cap? Tsunami-nya itu, begitu tsunami-nya terjadi setelah adzan maghrib. Itu lagi di posisi situ? Lagi di posisi di hotel saya. Jadi saya waktu terbang ke Palu, waktu itu sudah ada terjadi gempa kecil-kecil, dan pada saat saya mau ancang-ancang landing itu, saya jauh si ATC Air Traffic Control itu memberikan instruksi ke saya bahwa jangan landing dulu, dia bilang gitu. Ini ada gempa, dia lari ke bawah karena takut towernya itu ambruk. Akhirnya begitu sudah gempanya hilang, dia naik lagi. Waktu itu saya holding muter-muter jauh di situ. Dan berarti jangan ceritain dulu, Cap, nanti ya. Kalau misalnya 20.000 komen, baru kita tayangin lagi. Cap nih, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Anda bercerita. Iya. Saya ngedengerin aja apa yang Anda lakukan ini sangat luar biasa. Terima kasih. Di episode ini akan gue tutup dengan satu quotes ya. Makanya ada sebuah pepatah yang bilang, hidup dan mati kita itu ya nggak ada yang tahu ya. Justru ketika kita berpikir bahwa jangan-jangan ini akhir dari hidup kita, ternyata malah bukan. Karena yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.